Fasulun utawi ana pasal siji pipak dimaan hasil kalbi kang tetep ing dalem mertelaken pira-pira maksiat ati. Wa mimma hasil kalbi lan iku tetep sing asangi pira-pira maksiat ati aria utawi famer bi amalil bir. Yaitu kelawan amal bagus. Bi kasrit ba el khair wal fadl. Wa ya utawi ya iku al fi'lu iku al alam li aslinas ngamali krana arai menungso. Kalau menurut Syekh Budel al-amal bi ajli nas wa syirkun wa tarkul amal bi ajli nas ria'un. Bakat naran teman-temannya kasapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam riya wasama lan ngaran sapa kanjeng Nabi riya syirkan ing syirik bi qouli ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa bal wakul sabane wong iku kana ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man iku arep ketemu pangerane man. Kelawan bahagia, kelawan selamat. Fal yakmal maka becik ngamalon sapa man amal kan penggawean sholihan kang bagus. Amal karo arep kena sallallahu riya ana kena subhanahu taala riya samaran ngarani sapa si Allah ing riya syirikan fi qouli taala faman kana yuridu liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Usirat tafsir apa syirku azal bi riya iklan riya wa fasarulan nafsi sapa aramli arja'una bil khauf wa fasarulan arja'una bil khauf wayu fitulang lebur apa riya sawabah ing ganjarane amal yubiri kalau ujub kaya dene ujub. Alaihi salam. Akal ujbian ta'ajub dikasih gabok bitu ati lai bi anang dalam sadene wong kuyuk itu tek ujub kuyuk pilih sabah wa ujub iku syutul ibadah di rumangsa ibadah sadiratan ingkang metu minan nafsi al qalbiyat minan ma'asir qalbiyat masadiati. Ayo pitu sawabah wa ujub syutul ibadah sadiratan ingkang metu minan nafsi ghaiban kang nikologi ghaib anil manfaat anil minnati saking anugerah. Jadi ujub itu orang yang pede merasakan bahwa ibadah ini hasil karyanya, hasil kreasinya, bukan karena melihat
Untuk merasa awak itu ibadah niku dari kekuatannya, dari kehebatannya, dari mempengnya. Tidak pernah tahu kalau ibadah itu sebenarnya dari minnatillah. Padahal semuanya ibadah yang kita lakukan itu hanya hanya kaset yang sudah dipasang pada zaman azali. Kau akan jadi orang ngaji jika petani jadi apa saja sudah ditentukan zaman azali. Wa utai wajib kusyudul ibadah surat duratan kamu tuminan nafsi ghaiban halikang sirna anil minnah ay kauni anani ibadah iku min in amila sing oleh paring nikmat ya Allah la ing atase man biakan ibadah wa misbil dalika rizqu bimali kal bandane wong kami imani wa misbil dalika rizqu bimalihi gawok dengan aus dalika ing padane kono ujub al ujbu tawi gawok bimalikal bandane wong bi ana teman setune maliku min ma'asil qalbi bi ana dalane ujub iku ma'asil qalbi binasitana dene man bahwa utai nafsi kuntan nazrul ningali wong ana saute sunne nafsune wong wa tayu ujub syutul ibadah sadratan ingkang metu minan nafsi ghaiban minal minnah ai kaunianane ibadah iku min inamillah gak krasa kalau itu anak sebagai nikmat Allah padahal orang itu bisa ibadah kayak ini hanya audio kaset yang dipasangkan oleh Allah pada waktu azali dan diperlihatkan pada malaikat dipasang nang roh kita ketika dalam 4 bulan 10 4 bulan toh di dalam kandungnya wis dipasang. Sebelum kau bisa ibadah sudah ada kaset benda-benda ibadah. Makanya pangi, kodongi itu sudah bisa dikelihatan. Syata ilan dawaken asyadaka qablaya sasidaka. Sebelum kamu diperintahkan untuk membuktikan kalau kamu guru, kalau kamu pinternya, ini sudah dikasih modal, jadi sudah dimasukin terlebih dahulu. Nah, kaset dirungokno nek biasanya TV, biasanya TV, kena TV ndak muni tapi moni. Ah, gampang disemoni. Wa musul dari kalau itu bimaliki bi anna iku hasil qalbi ana dalam ujub bimali iku hasil qalbi. Abi nafsi to kawak lan awake. Wah cerdas banget aku iki. Hebat. Abi ainil zikran pandangan muliaken wali sedau bilan buang. Syukur ibadah sadiratun minal nafsi ghaiban kang adoh anil minna saking undat-undat ai kauniha min ilmillah bi'an
Walisi tahun ini nazari nafsi biaini isi mandang dirinya itu punya kemuliaan. Wal istiqamulan bilang-bilang agung. Wana darulan ningali wong ila gari liyane wong. Biane dikon ngono lemeh, ana wong liya lemeh seperti aku. Bojone ayu dekku. Padhulilan asar. Nah riak niku syirik kopi itu ada yang jali, ada yang kopi, ada yang akhfa. Dan riak niku dosa. Haram allazi yura'unan nasa wa la yakuluna wa ila qalila penemu nafik. Ladina yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, riak niku dosa. Setiap dorongan dari amal, tidak lek dorongane amal niku adalah selain Allah, itu semuanya riak. Karena didelok saka dorongane amal. Contohnya sedekah. Dia sedekah karena akan jadi caleg. Andai kata tidak akan jadi caleg, kalau dia sedekah ora. Ini kan jenenge riya. Jenenge riya. Kamu sholat karena pahala. Andai kata tidak ada pahala, itu sholat. Kamu enggak sholat. Riya. Tapi sih kamu ikhlasin nomor loro apa nomor 3 Malah lek karena swarga kan gak lakoni berarti ikhlas nomor loro ngoten ya. Tapi ndak riya, gendak dalangane. Bukan melihat yang diminta. Walaupun yang diminta itu Allah, tapi yang diminta apa selain Allah itu riya. Karena Allah Ta'ala mengatakan mangkana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa ma la fil akhirati min khalaq. Siapa yang minta pada saya urusan dunia tak kei. Tapi aneh nang kono. Tapi di akhirat tidak dikasih. Mangkana yuridu harta akhirat nasib lahu fi harsi. Kemudian niku dosa. Kedua, ini gue sing anu baisin yang kon. Bais niku nanti akan macam-macam lagi. Nah terus ya sing jali sing kayak ngoten lah sing khafi piye? Khafi itu orang-orang yang dalam pengamalannya ketok ini ku krono Allah. Tidak ada orang ya sholat, ada orang ya sholat. Tapi ketika ada tamu, terus untuk semangat, ini khafi. Kalau tidak ada, karena kalau tidak karena riya tentu sama antara ada orang dengan tidak ada orang. Yang ketiga akhfa. Yang akhfa itu adalah orang-orang yang ngamal untuk Allah. Dan senangnya itu juga sembunyi, tipis. Tapi lek pandangan wong wae lho, wong khusyuk. Nek kalau tiang berhasil teng jadi ya asih ana teng dadi nak riya. Dosane riya niku jelas dawuh Allah Taala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha lahum fiha la yubkhasun. Masyaallah. Dan dalam saka kono tok sepenak niku. Mangkana yuridu hayatad dunya wa zinataha.
Siapa saja yang dikandang, yang karepe ibadah, karepe nglakoni apa-apa niku adalah hayat dunia wa zinataha, menginginkan kehidupan dunia dan menginginkan kehidupan dunia atau perhiasan dunia. Nuwafi ilaihi ma'malahum fiha, tak turuti nuwafi ilaihi ma'malahum fiha. Kalau ada orang poso kepingin jaduk, tak turuti. Mau maca sholawat kepingin iso nyaur utang, tak turuti. Mat pengen wakiah rezekine ben lancar, tak turuti. Nuwafi ilaihi ma'malahum fiha. Bahkan wahum fiha la yubkhasun, di dunia tiada akan rugi. Gak dikurangi. Tapi lek umpama ayate mandhep dikene tekan penak to. Terus ayat ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Waduh niki lho. Nanti di akhirat hanya dapat neraka. Habita ma sanau. Laika laisa lahum fil akhirati illan nar habitat ma sanau wa batilum ma kanu ya malu. Apa yang telah dilakukan kan pahalane ku mahbud habitat masuna wa batilu makan yang malu. Apa yang dilakukan ku wape botol ku zong. Cuma nanti derajatnya itu baisnya itu nanti akan ada kadarnya. Ada yang haram itu kalau memang jelas tidak untuk Allah sama sekali. Dicara poso pancen ben jaduk. Sholawat iki ben oleh kaya utang, kan boleh. Iki jelas haram. Dan enggak oleh pahala dan berdosa. Kalau kedua-duanya untuk pendekatan kepada Allah juga untuk dunia, hayat dunia. Itu menurut Ibnu Abdissalam batal kali apa-apa. Karena masalah halal haram ila gulibal haram. Ana sing ngarani batalaken haram. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Sing dosa ya dosa, sing ganjaran ya ganjaran. Karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Semuanya dalilnya kuat dengan. Tapi Imam Ghazali menegaskan asalkan baisnya untuk Allah lebih banyak, tapi tetap oleh baiknya selain Allah gak lebih banyak gak boleh. Kata-kata apa-apa. Contohnya DN itu gelem mondok tapi mek sekolah. Tapi umpama mondok tok gak gelem, kudune karo sekolah. Lah iki gelem mondok tapi karo sekolah apa ndi? Lah umpama mondok tok lek gak karo sekolah gak gelem. Tapi lek sekolah tok gak ono mondok segelem. Nah ini gelem. Lek gelem gak sekolah berarti ya semangat, ini berarti jelas mondok itu ora krono pangeran. Berarti gak ada hatinya ke sana. Tapi kalau dak ini ku nang pondok kalau sekolah gelem, nek mondok tok gak gelem. Cuman nek sekolah tok gak semangat. Golek sekolah sekono pondoke. Ya. Iki berarti si enek nomor, si enek imbangan niku. Akhirate si enek. Lah iki sing oleh ganjaran apa ora sik ikhtilaf niku wae. Mboten. Terus enak lek mondok tok mau, lek sekolah tok mau, gelem nek loro-loro niki 50-50 50%. Nah, 50% iki cara Ibnu Abdissalam gak oleh. Cara Imam Ghazali gak oleh. Ada. Itu fak nih. Sekelas bentuk apa itu namanya tingkatan riya nang kono.
Wasakulat mamang filaing dalam Gusti Allah. Ai fi wujudi dalam wajib wujudi Allah wa wahdaniyatihi. Termasuk maksiat yaitu mamang. Wujudnya Allah Ta'ala wal amnu merasa aman makrilah ya aku serah mungkin dilebokno neraka jelas surga bil itisali kelawan maksiatku jengkar walik maksiat panggah akhirat karena saya baik ada jaminan hadis ya bil istirsal fil ma'asi ma'al ittikal serta kumandel ala rahmah. Afata Ibnu Hajar di wasiat kala sahibu tarifat al makru fi janibillah huwa irdafun ni'am ma'al mukhalafah. Al makru wal amnu wal mimakrillah aman sangka sandupayane Allah. Sing dimaksud makruh dari Allah itu piye? Al makruh ta makruh bijani bilain dalam arah Gusti Allah Taala iku huwa irdafun ni'am. Tumpo-tumpo ning ngekek nikmat sak pirang-pirang. Tapi ma'al mukhalafati serta nulayani. Bila ana wong semakin nulayani nang pengiran semakin dikai maksiat, semakin dikai sugih. Semakin berpaling semakin sugih. Ini berarti orang yang mendapatkan makruh dari Allah. Biasanya orang-orang yang rada mamang bukti toh, aku sholat poso gak tambah sugih, tapi malah tambah sugih mungkin penak. Aku sholat malah gak kuat, gak sholat malah penak, berarti gak manfaatnya ini. Ini namanya orang yang mendapat makruh. Wa'id qail khalilan tepen tingkah ma'aswil adab sertane ora nitakrama. Wa'id haril karomati sangking langit akan keramat min ghairi jahdin sing tanpa kangelan. Wah. Maca kul titik nuteng. Agak usah poso tak del iso. Nah, kali ku tingkatane apa lahir tok kae. Ngedebus tok gak apa-apa nih. Bukti nih jajal dibacok makan. Aku ora. Ini deh. Jajal aku bacok enggak apa-apa. Karena apa? Aku urusannya batin. Kowe kan zahir ya. Dikira lek batin niku lek dibaca gak mempan niku duwe ilmu batin ya. Ya memang orang mengatakan kebatinan, tapi di dalam ahli hakikat bukan ilmu kebatinan, tapi kebatilan ya. Wa dari kalau memikir jaten wa bijani bila abdilan iku tatwan utai makruh dalam ararai kawula iku isorul makruh neka akan perkara kang den sengiti. Kalau dari manusia maksudnya makruh adalah memberikan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ilal insan min ghairi la yasuru sanging dinggon ora krasa sapa insan jika sesuatu yang membahayakan yang tidak disukai tapi tidak ngerti. Inta wis rampung apa kaulu sahibi ta'rifat. Qala sapa Allah taala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Fala ya'manu makala aman mimakrilai saking sandupayane Allah sapa ilal qaumul khasirun angin kaum kang rugi-rugi termasuk maksiat hati wal qanutulan putus asane putus min rahmatillah saking rahmate Gusti Allah
Fal ya sumaka te putus minasang rahmat iku kabiratun akeh. Fala ya sumaka ora menang apa dalika mungkon ya sumi rahmatillah. Keliru meng. Fal ya sumina kabiratun gedhe dosane orang. Iku gedhe dosane. Jadi orang yang putus asa itu adalah minal kabair, dosa besar. Walam artika bil kabairi, wala juzalik walam artika bil kabair. Gak boleh yasu walaupun toh orang itu melakukan dosa besar. Jadi mengatakan, sekaya aku ini guys, dosane gede, ora mungkin mlebu neraka, ora mungkin mlebu swarga. Gak mungkin. Niki dosane luwih gede daripada dosane. Di dosa yang mengatakan semacam itu kami tidak mungkin mlebu swarga. Ini lebih besar daripada dosane. Karena kalau urusan akidah wau maksudnya itu urusan keimanan, sedangkan dosane urusan hanya lahir. Dosa lahir gampang dilebur. Ganti tangan apik mana pisan. Lan akhir anak jeneng susulan ora tangane susulan ya. Walam arti kabil kabair. Qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La taqnatu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Ojo putus asa sira kabeh min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Gusti Allah ngapura dosa kabeh. Niku ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, orang yang membunuh Sayyidina Hamzah yaitu Wahsy kirim layang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammadu uridu an uslimah walakin mana'ani ayatun qad unzilat ilaika. Saya sangat menginginkan masuk Islam Muhammad, tapi sayang ada ayat yang menghalang-halangi aku masuk Islam, jadi yang diturunkan kepada kamu. Rupane walladzina la yatuna ma'allahi lan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa may yalqa zalika yalqa asama. Ini padahal musyrik sudah, mateni wong sudah, zina sudah, berarti sudah klub Muhammad. Ini saya itu berarti dosa besar gak bisa. Terus dibalesi kali Kanjeng Nabi, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang tobat dan amal saleh, maka dosa-dosanya akan diganti dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Iman taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kirim maneh, maaf Muhammad, masih ada syaratnya ketat. Tobat, amanah, amila, amalan sholihah. Ini saya nggak bisa menjamin. Saya sudah rapuh ini bisa ke amal soleh. Masih belum berani Muhammad. Terus kirim maneh karo Kanjeng Nabi. Ada surat maneh. Innallaha la yaghfiru an yushraka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wis pokoke ora musyrik di sepuro karo pangeran. Tapi wong sing dikarepno. Ngono sing ora gelem ini masih ada koyet liman yasha pada orang yang dikehendaki. Saya dikehendaki enggak tahu. Moh urungannya ke masuk Islam. Ini yang mana dikirimannya karo Kanjeng Nabi terakhir nih. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wes, kanek pahit langsung masuk Islam dia. Walaupun dia pembunuh sahabat. Ini kafir pembunuh. Nusirat yang turunakan apa alirat bisa babin khasin ila anna angin terusnya til ayat iku amatun umum bisa melibat ila yaumil kiamah. Apa datalikan kunya separa beli. Wa takabburan sombong ala ibadillah. Wa utai takabburi kuratul haqqi nolak hak. No. Bener nih, masih bener. Ya, sapa kuwi? Sapa kuwi? Sapa kuwi? Atiratul haqqi nolak hak. Atiratul haqqi nolak hak. Ala zikang wa kang utai ala zikilaful batil nulayani batil ala qailihi ngatasi wong kang ngucapaken hak. Jadi walaupun benar karena yang mengatakan itu siapa sih ngomong itu? Itu saya setuju. Ya orang betul lah. Kakak ora percaya ke rawak ora percaya. Nah ini sombong. Wasikarun nasilan milang-milang Allah aku inane menungso. Alisiza bikin kelawan nas baru ya tulan ningaline wong ana temesenen wong khairun bagus min kasirin min khalqillah. Perasaannya adalah dia lebih baik daripada mayoritas makhluk Gusti Allah. Qala Ghazali yang bagi sayukjo apa yang bagi sayukjo laka kedhe sira apa antak lama ento ngerti sira anal khairatu mesti kebagusan bagus iku man wong wa kang taiman iku khairun indallah. Ngerti ya siapa orang yang baik? Siapa orang baik? Orang yang baik adalah orang yang baik di hadapan Allah fi daril akhirah. Orang yang baik di hadapan Allah di daril akhirah. Yang itu di tempat akhirat. Wa dzalika uta mengkono-mengkono khair indallah fi daril akhirah ku ghaibun samar. Sementara semuanya misteri. Kamu misteri. Misteri apa misteri? Misteri. Semuanya masih gaib, masih misteri. Gunung Lawu. Karena apa? Wa utawi khair indallah bidaril akhir iku makufun den kandhekaken alal khotimati ngatasi pungkasan. Padahal jadi waliullah sedadi khusul hatimah. Mang wahyia mari bunus sahabat dadi muslim. Nah. Gak perlu dari keturunan siapapun keturunan ini nabi ya. Berjajal putu. Kan putrane langsung ya so. Mencelakanya. Semuanya serba teka-teki. Mau kupun al-khatimah fatika duka mengkau tawina kotakan sirapi nafsika yang dalam awak sirah. Annaka ing temen sini siraku khairun wa bagus min khairi. Iku jahlun makhdun. Jadi kalau kamu menganggap bahwa dirimu adalah paling baik-baiknya, lebih baik daripada orang lain, itu adalah kebodohan murni bodoh. Murni pekok. Iku jalun pekok makhdun kang murni pekok. Pekok kalian bagi apa alatan durian tora ningali sira ila hadin ila wataro angin ningali sira ana tusa kati khairun mingka
Dia harus mengetahui kepada orang lain bahwa orang lain itu lebih baik daripada engkau, seperti yang disampaikan Nabi Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disebutkan. Orang baik adalah orang yang merasa dirinya tidak baik walaupun toh dia tidak baik. Wal khiddu Allah tandura ila hadin batara anau kharamika. Disayangkan kita harus memandang siapapun kalau kita lebih jelek, siapapun kita yakin kita lebih pesek, soalnya lebih elek, lebih elek. Wa anal fadlan keutamaan lakukan tetap kedua hati kuala ini. Wa taro anal khairmika wa anal fadlan keutamaan lakukan kedua hati. Adik harus mendekatkan bahwa keutamaan pada akad ala nafsika mengkuli ngatasi siro. Bahkan walaupun memandang orang kafir. Caranya lihatlah kelebihan orang lain dan lihatlah kekurangan kita. Kalau melihat anak kecil, kau harus sadar anak kecil lebih baik daripada kita karena belum punya dosa seperti dosa-dosa kita. Kalau melihat orang tua, harus merasa orang tua itu adalah orang yang sudah tua tersebut adalah lebih baik daripada kita karena sudah makan garam banyak, sudah banyak ibadahnya, sedangkan kita masih sedikit. Kalau kita mengetahui orang kafir pun harus mengatakan kalau itu sekarang kafir tapi belum tentu bisa dibalik besok jadi orang baik, sedangkan saya masih khawatir. Menurut ini cara kita untuk mengetahui kekurangan kita. Karena tidak ada kebaikan di dunia, kebaikan yang hakiki itu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bagaimana tidak, kebaikan di dunia itu hanya semu dan elastis. Satu orang mengatakan baik, satu orang mengatakan tidak. Katakan saja peringatan Maulid Nabi yang diklaim orang itu adalah merupakan kesunatan kebaikan, tapi ada orang yang mengatakan kemungkaran. Ini padahal satu perkara ini kan. Makanya kalau kita akan mencari nas amrul khafiyun, gak akan ketemu goyatun ayyidulaku. Sebab apa? Satu perkara orang itu ridho, satu perkara yang lain orangnya tidak ridho. Kamu sedekah pada saya ridho, Umar gak ridho kalau kamu, ini dalamnya dan seterusnya. Gak bisa membuat pemuas pada orang lain karena kita memang bukan pemuas. Itu harus merasa ngoten. Kalau kita melihat orang melarat, iya orang melarat, kisahnya sedikit dong, saya lebih banyak, benar. Untuk orang sugih, wah banyak sedekahnya dong. Kita gak ada apa-apa lagi ini. Itu untuk mencari kelemahan kita. Maka yang perlu dicari kan itu, kalau kebaikannya nggak usah dicari, sudah diberitahukan oleh setan ya. Lu apik mungkin, lu apik unggul, apik meneh. Wal khikdulan unek-unek, bahasa Inggrisnya dendam. Wawaw tehik itu iku izmarul adawati, nyimpen permusuhan. Ayam saku tegesi ngeker adawa fil qalbi zamilan. Tapi loh, dendam pada orang lain itu apa dosa? Enggak. Hikdun menyimpan permusuhan itu tidak berdosa.
dengan catatan ya seperti riak orang itu ingin dipuji orang tidak berdosa. Kenapa? Karena majar fil qalbi, apa yang ada dalam hati yang gak mampu dihilangkan. Jajal kamu pegal karo wong musuh, apa bisa dihilangkan? Gak bisa. Cinta pun juga demikian, gak bisa. Makanya, nah di sini bagaimana kok di sini termasuk maksiatnya hati? Maksiatnya hati kalau memang kau melaksanakan tuntutan, berarti menampakkan ke permusuhan itu mau nyimpan permusuhan ketemu yang marangut, ketemu marangut diculik sam lah, apa ya hambanya ini. Dan tidak sengit dengan kejadian itu. Berarti modalnya untuk menghilangkan dosa yang berada di dalam hati kita. Kita sengit. Ya Allah, kenapa hatiku kok selalu membenci? Posoklah hatiku, jeleklah hatiku, buruklah hatiku. Kenapa kau tak merasa senangnya nikmat yang dimiliki temanmu? Bukan begitu. Dia ngomong benci, ya Allah kok kenapa kayak gini, dan tidak melaksanakan. Jadi selamatnya bagaimana ya pandemi ini nang omah turu. Nah, wis kayak ngono berarti kita sudah bebas dari dosanya itu. Dan dosanya itu, wal hasud dan seterusnya. Ini sangat potensial untuk diketahui karena memang banyak orang yang tidak ngerti. Sombong itu haram padahal awake sombong. Nah, riya karena padahal awake ri. Nah, ya riya padahal yang video saiki siapa sih yang bisa atine selamat ikhlas kabeh kan enggak ada toh. Atine sing enggak hasud enggak ada. Ya orang para aulia, para wali. Makanya caranya kita untuk menghindar, jangan melakukan tuntutan dan bencilah dengan kejadian yang seperti itu. Sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.